Halo semuanya, selamat siang. Kami dari kelompok 3. Kali ini kami akan mempresentasikan website yang telah kami buat, yaitu website forecasting saham dengan nama websitenya Bapak Mangde. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang, makanya kami kenalan dulu. Perkenalkan, saya Inyoman Cedarmaeswara dengan NIM 056 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Putu Masegiri dengan NIM 050. Perkenalkan nama saya Gusti Agung Ananda Subrata dengan airan NIM 054. Dan saya Iko Manggede Ananda Udianata dengan akhiran NIM 059. Setelah itu kami akan menjelaskan yang pertama ada daftar isi presentasi. Silakan Maisa. Baik, di sini saya akan menjelaskan daftar isi presentasi yang dimana di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ada asumsi, lalu ada fitur-fitur yang ditawarkan pada website ini. Selanjutnya ada rancangan dan rencana kerja. Lanjut dasar teori pemrograman yang dipakai, digambar flowchart-nya, dan konsep websitenya. Next. Yang pertama itu adalah latar belakang yang dimana pada saat ya masa sekarang investasi di pasar saham ini semakin dinikmati di era digital ya, terutama bagi pemula yang ingin mengoptimalkan keuangan mereka melalui saham. Namun analisis saham ini seringkali dianggap rumit karena membutuhkan pemahaman mendalam mengenai analisis fundamental dan teknikal serta data yang terus berubah. Yang menyebabkan ini menjadi tantangan bagi pemula yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan yang cukup untuk mengambil keputusan untuk melakukan investasi yang tepat. Jadi website Bapak Mangde ini dibuat untuk membantu pemula dalam melakukan prediksi saham atau forecasting dengan menggunakan prinsip-prinsip pemrograman komputer dasar yang mudah dipahami dan diimplementasikan. Bapak Mangde tidak hanya bertujuan memberikan analisis saham berbasis data, tetapi juga menyediakan antarmuka yang sederhana dan ramah pengguna untuk memudahkan aksesibilitas bagi pengguna baru. Next. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah yang dimana berdasarkan latar belakang yang muncul tersebut timbul masalah yang pertama itu bagaimana cara menyederhanakan proses analisis saham sehingga mudah dipahami oleh pemula tanpa latar belakang finansial yang kuat. Lalu yang kedua, bagaimana penggunaan dapat diterapkan dalam pengembangan website forecasting saham. Lalu yang ketiga, teknologi yang paling tepat untuk mengembangkan antarmuka dan model analisis yang interaktif dan sederhana bagi pengguna. Next. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari pembuatan website Bapak Mangde ini, yang pertama mengembangkan website forecasting saham yang mudah digunakan oleh pemula, khususnya mahasiswa baru yang mempelajari investasi. Lalu yang kedua itu memanfaatkan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, JavaScript, atau Python. Namun yang digunakan pada website ini hanyalah Python saja. Yang ketiga itu mengimplementasikan model machine learning sederhana untuk membantu pengguna memprediksi tren saham berdasarkan data historis. Lalu yang keempat, memberikan sarana bagi mahasiswa untuk mempraktikkan keterampilan pemrograman mereka dalam pengembangan web dan penerapan analisis data. Next. Selanjutnya ada manfaatnya. Ya, dari manfaat ini kita bagi menjadi tiga, yaitu yang pertama bagi mahasiswa pengembang yang dimana menyediakan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar tentang investasi dan pemrograman komputer secara bersamaan. Mengasah keterampilan mahasiswa dalam pengembangan web mulai dari front end hingga back end. Lalu yang kedua bagi pengguna yang dimana memudahkan pengguna yang masih pemula dalam memahami analisis saham dan membuat keputusan investasi yang lebih tepat. Yang ketiga bagi dunia akademik yaitu memberikan alternatif pembelajaran interaktif untuk pemrograman komputer yang terintegrasi dengan dunia investasi yang dimana mendorong riset lebih lanjut dalam bidang investasi berbasis data dan teknologi di kalangan mahasiswa serta akademisi. Next. Untuk di bagian bahasa pemrograman akan dijelaskan oleh Dharma. Silakan, Dah. Kali ini kita akan menjelaskan yaitu bahasa pemrograman yang kami gunakan. Yaitu kami menggunakan bahasa pemrograman yang namanya Python. Python itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama Python itu memiliki fungsi bahasa pemrograman serbaguna yang banyak digunakan untuk mengembang web, analisis data, pembelajaran mesin, hingga otomatisasi proses. Dalam konteks aplikasi ini, Python digunakan untuk memproses data, menghubungkan ke API eksternal, dan menghasilkan grafik candlestick berdasarkan data keuangan yang diperoleh.
Python juga memiliki beberapa struktur. Yang pertama ada import library, yaitu Python mendukung berbagai pustaka seperti pandas untuk memanipulasi data, request untuk komunikasi dengan API, dan matplotlib atau plotly untuk visualisasi grafik. Pengguna fungsi-fungsi untuk menangani operasi spesifik seperti pengambilan data saham, pemrosesan data, dan visualisasi itu fungsi utamanya. Yang ketiga ada pemrosesan data. Python memanfaatkan struktur data seperti list dictionary dan data frame untuk mengelola data keuangan secara efisien. Pustaka yang digunakan ada pandas untuk manipulasi dan analisis data dalam bentuk tabel, request untuk mengakses data dari API eksternal seperti data harga saham, matplotlib atau plotly untuk membuat grafik candlestick yang interaktif, dan flex atau Django untuk mengembangkan backend aplikasi web jika diperlukan. Python memiliki beberapa konsep dasar, yaitu ada variabel dan tipe data, terus ada kontrol aliran, ada fungsinya, visualisasi data. Next. Next. Next Mang di PPT-nya. Di dalam web kami juga kami memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada fitur login dan logout. Yang kedua ada input pengguna. Yang ketiga ada fetch data saham. Dan yang keempat ada tabs interaktif untuk analisis. Next. Dan setelah ini ada rancangan dan rencana kerja yang akan dijelaskan oleh teman saya, itu Anan. Silakan Anan. Oke, di bagian arsitektur sistem, kita menggunakan arsitektur server render sederhana dengan Streamlit, di mana semua logika dan rendering dijalankan di server dan dikirimkan ke klien. Terus ada frontend menggunakan komponen bawaan Streamlit sebagai elemen antarmuka penggunaan seperti input dengan contoh fungsi st.test, input, st.slider, dan lain-lain. Terus ada backend di sini bertanggung jawab untuk logika bisnis dan pemrosesan data seperti autentikasi pengguna, manajemen database, logika bisnis, dan lain-lain. Pada website Bapak Mengdi ini, backend dan frontend menjadi satu kesatuan dalam kode Python, yang dimana Streamlit berfungsi sebagai jembatan antara backend dan frontend. Kemudian fitur utama dalam website ini ada login dan logout. Sebelum login, kita akan masuk ke daerah sign up. Sign up memungkinkan pengguna baru untuk mendaftarkan akun mereka ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password. Data yang dimasukkan akan disimpan ke dalam database SQLite. Kemudian setelah sign up, kita akan dibawa menuju ke arah login. Form sederhana untuk memasukkan username dan password. Jika berhasil login, status autentifikasi diubah menjadi true di session state. Kemudian ada logout. Tombol sidebar untuk keluar dan dari aplikasi. Ketika diklik, status autentikasi diubah menjadi false dan aplikasi kembali ke halaman login. Kemudian ada input pengguna. Di dalam input pengguna ada trigger saham. Pengguna memasukkan simbol trigger saham seperti contoh AAPL untuk Apple. Kemudian ada tanggal mulai dan akhir, input kalender untuk menentukan rentang waktu dan historis saham yang ingin dianalisis. Kemudian ada validasi tanggal, memastikan bahwa tanggal mulai lebih awal dari tanggal akhir, jika tidak akan muncul pesan error. Kemudian ada fetch data saham, menggunakan database dari Yahoo Finance untuk mengunduh data saham berdasarkan ticker dan rentang tanggal yang dipilih. Kemudian ada tabs interaktif untuk analisis. Di sini ada 4 tab. Tab pertama itu grafik utama, yang ada grafik candlestick, menampilkan grafik candlestick untuk harga saham. Kemudian ada rata-rata. Kedua ada Bollinger Bands, untuk memilih periode Bollinger Bands dan menampilkan upper band, lower band, dan garis tengah.
Tab kedua yaitu Relative Strength Index atau RSI. RSI slider untuk memilih periode perhitungan, grafik interaktif untuk nilai RSI saham dan skala nilai RSI dari 0 hingga 100. Tab ketiga tuh ada Moving Average Convergence Divergence. Itu adalah perhitungan MACD, Exponential Moving Average atau EMA, digunakan untuk menghitung MACD dan sinyal light. Tabel keempat ada tata tabel, opsi checkbox untuk menampilkan data mentah dalam bentuk tabel. Selanjutnya. Kemudian ada dasar teori pemrograman. Yang pertama function. Function atau fungsi dalam pemrograman adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu dan dapat digunakan kembali di berbagai bagian program. Ini fungsi get trigger data digunakan untuk mengambil data pasar saham berdasarkan input pengguna seperti symbol trigger, periode, dan interval waktu. Fungsi ini juga dilengkapi dengan mekanisme penanganan kesalahan untuk memastikan data yang diperoleh valid. Selain itu, fungsi plot candle chart digunakan untuk memvisualisasikan data dalam bentuk grafik candlestick, memberikan informasi visual tentang tren harga saham. Yang kedua ada data type. Pada aplikasi ini berbagai tipe data digunakan untuk menangani informasi yang dibutuhkan, baik itu input dari pengguna, hasil perhitungan, atau data yang diambil dari sumber lain. Selanjutnya. Kemudian ada loop atau pengulangan. Dalam website Bapak Mengdi ini, pengulangan secara ekspresif, tidak terlihat dalam bentuk tradisional seperti for atau while. Namun konsep pengulangan diterapkan secara implisit. Kemudian keempat ada operasi string. Operasi string mencakup berbagai tindakan yang dapat dilakukan pada data jenis string. Tindakan ini meliputi menggabungkan beberapa string menjadi satu, memotong bagian dari string, mencari substring dalam string, dan memodifikasi isi string sesuai kebutuhan. Operasi string sangat penting dalam pemrograman karena banyak data yang diproses dalam bentuk teks. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu array. Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah elemen dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Setiap elemen dalam array diakses melalui indeks yang dimulai dari 0. Array memudahkan pengelola dan pengorganisasian data dalam jumlah besar seperti daftar nama, angka, atau data lainnya yang perlu diakses atau dimodifikasi dengan cepat dan efisien. Untuk contoh penerapan array bisa dilihat di sini, itu adalah gambar kodenya yang kita ada dalam program kita. Jadi di kode ini, array memungkinkan kita untuk menyimpan dan mengolah data dengan lebih efisien dan efektif. Dalam kode kami, array digunakan untuk berbagai kalkulisasi dan analisis data saham, seperti menghitung RSI dan MACD. Lalu yang selanjutnya ada if-else. Pernyataan kondisional dalam if-else yaitu adalah pernyataan kondisional dalam ilmu komputer yang mengeksekusi kode berbeda berdasarkan apakah suatu kondisi tertentu benar atau salah. Pernyataan ini digunakan untuk mengontrol percabangan kondisional dan menentukan blok kode mana yang akan dijalankan. Untuk penerapannya dalam program kami bisa dilihat di sini, yaitu kami menggunakan if-else untuk memeriksa apakah pengguna sudah terautentikasi atau belum. Pertama, kami memeriksa apakah kunci authentic key ada dalam ST session state. Jika tidak, kami menginisialisasinya dengan false. Kemudian, jika pengguna belum terautentikasi dalam ST session state authenticate sama dengan false, akan menampilkan menu login atau registrasi. Jika pengguna sudah terautentikasi,
akan menampilkan tombol logout dan aplikasi utama. Lalu yang selanjutnya ada komen. Komen yaitu adalah teks yang diabaikan pengkompilasi tetapi berguna untuk pemrograman. Komentar atau komen biasanya digunakan untuk membuat anotasi kode untuk referensi di masa mendatang. Untuk penerapan komen, ini bisa dilihat dalam kodenya. Komen yang ada dalam program kami ini menjelaskan bahwa bagian kode di bawahnya digunakan untuk menginisialisasi database SQLite. Selain itu, komen juga dapat digunakan untuk memberikan deskripsi singkat tentang apa yang dilakukan oleh suatu fungsi. Misalnya, seperti yang ada dalam gambar, itu komen di atas, yaitu dalam tanda kutip 3, menjelaskan bahwa fungsi initialize database akan membuat tabel user jika belum ada. Lalu yang selanjutnya ada user input. User input adalah data, informasi, atau nilai yang dikirimkan oleh pengguna kepada komputer untuk diproses lebih lanjut. Pengguna dapat memasukkan input melalui perangkat masukan seperti keyboard, mouse, kamera, atau mikrofon. Untuk contoh user input dalam program kami bisa lihat di sini. Jadi pada kode di atas, pengguna diminta untuk memasukkan nama pengguna atau username dan kata sandi ketika login atau mendaftar, itu sign up. Contoh yang selanjutnya itu variabel. Variabel dalam pemrograman adalah wadah untuk menyimpan data yang dapat digunakan atau diubah selama program berjalan. Variabel memiliki nama sebagai identitasnya dan bisa menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, atau struktur yang lebih kompleks. Dengan menggunakan variabel, kita bisa mengelola data secara lebih mudah dan lebih fleksibel. Untuk penerapan variabel, bisa lihat di sini. Jadi pada program kami, variabel ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan atau operasi pada data saham, seperti moving average, RSI, dan MACD. Sebagai contoh dari kodenya yaitu data F MA underscore days, yaitu variabel ini menyimpan hasil perhitungan moving average yang dihitung dengan metode rolling pada harga penutupan atau close. Hasilnya adalah kolom baru dalam data frame data. Yang selanjutnya ada itu operator. Operator dalam pemrograman adalah simbol yang memerintahkan komputer untuk melakukan tugas tertentu seperti operasi matematika, rasional, atau operasi logis. Saya lihat di sini, ini adalah contoh penerapan operator, di mana pada kode di atas kami menggunakan operator aritmatika dalam perhitungan RSI, yang mana menggunakan operator minus dan operator pembagian yaitu bagi. Lalu kami juga menggunakan operator logika dalam autentikasi pengguna, yang mana menggunakan operator AND untuk memeriksa kredensial pengguna. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Maesa. Baik, di sini ada yang 11 itu ada input dan output, yang dimana dalam pemrograman ini input dan output itu memungkinkan interaksi antara pengguna dan program atau sistem lain, yang dimana input merujuk pada data yang diterima program dari berbagai sumber seperti pengguna melalui antarmuka aplikasi atau perangkat yang lain. Next ya. Baik, di sini ada gambar flowchart. Di sini saya akan menjelaskan flowchartnya. Yang pertama itu ada start atau login, yang dimana pengguna diminta untuk memasukkan username dan password. Yang kedua, jika data yang dimasukkan itu cocok, maka pengguna akan masuk ke menu utama. Jika tidak, pengguna diberikan opsi untuk membuat akun baru atau mencobanya lagi. Selanjutnya ada menu utama, yang dimana setelah login, pengguna akan masuk ke menu utama.
Yang di menu utama ini, pengguna dapat memilih beberapa opsi seperti input nama saham, memasukkan nama saham yang ingin dianalisis, lalu input tanggal awal dan akhir, menentukan rentang waktu analisis, lalu pilih jenis analisis seperti misalnya MACD, RSI, atau Bollinger Bands. Selanjutnya ada proses analisis yang dimana setelah memilih jenis analisis, sistem akan melakukan perhitungan berdasarkan data saham yang telah diinputkan. Selanjutnya ada jenis analisis yang tersedia. Yang pertama itu ada MACD, Moving Average Convergence Divergence, digunakan untuk mengidentifikasi tren atau momentum harga saham. Yang kedua ada RSI, Relative Strength Index, yang digunakan untuk mengukur kekuatan suatu tren. Lalu yang ketiga ada Bollinger Bands, sebuah indikator volatilitas yang terdiri dari 3 garis. Yang pertama 2 garis tengah, simple moving average, dan 2 garis standar deviasi di atas dan di bawah garis tengah. Lalu yang paling akhir ada tampilan hasil. Setelah proses analisis selesai, sistem akan menampilkan hasil analisis dari dalam bentuk grafik atau tabel. Selanjutnya pengguna juga dapat memilih atau menampilkan tabel data. Next. Nah, untuk konsep website bisa jelaskan teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada konsep website. Untuk tampilan konsep websitenya sederhana seperti ini. Lalu ketika saya akan menampilkan bagaimana tampilan websitenya ketika di run. Jadi kita run website ini itu dengan menggunakan Streamlit Cloud ya. Lalu kita untuk tempat directnya itu kita dari GitHub. Dari kodenya kita taruh di GitHub. Lalu kita direct dia ke Streamlit Community Cloud. Nanti akan diberikan link. Dan untuk linknya, ini linknya. Ketika dibuka dia tampilannya akan seperti ini. Di halaman pertama yang akan muncul itu yaitu halaman login. Dan juga bisa di halaman register. Untuk pengguna baru, bisa kita register terlebih dahulu dengan memasukkan username dan juga password. Di sini saya coba untuk register sebagai contoh. Ini saya bebas aja untuk namanya. Lalu untuk passwordnya juga bebas. Tidak ada ketentuan. Lalu kita register. Nanti akan muncul tampilan register sukses dan kita diminta untuk login. Ketika sudah berhasil, kita langsung saja login dengan username dan password yang sudah tadi kita masukkan. Kita login saja. Nah, muncul tampilan login sukses. Ini berarti data kita sudah berhasil login dan data dari register itu sudah disimpan dalam database. Lalu untuk melihat tampilan utama dari webnya itu di sini kita bisa klik titik 3 ini, lalu kita rerun. Nah, ini dia tampilan utamanya. Ketika sudah berhasil login, sini ada yang pertama itu ada fitur logout ya. Untuk logout, saya tahu memasukkan data lain, memasukkan username atau password lain. Lalu untuk main programnya itu di sini ada Interactive Stock Candlestick App, di mana kita dapat memasukkan stock tickernya, yaitu sebagai contoh di sini AAPL, yang dimana AAPL ini merupakan fungsi dari APL ini dia Apple ya, punya Apple. Lalu untuk kita bisa mengatur start date di sini, yaitu tanggal mulainya. Misalnya sebagai contoh di sini saya memasukkan tahun 2012 bulan Januari tanggal 18, dan untuk end date-nya yaitu tanggal hari ini yaitu 18 Januari 2025.
Sini kita bisa juga mengatur moving average periodenya dari 5 sampai 200. Ini misalnya saya atur untuk 100. Lalu untuk Bollinger Bands periodenya saya atur di 60 misalnya. Contoh ya. Lalu di sini akan ditampilkan candlestick chart-nya. Jadi kita bisa lihat di sini candlestick-nya bagaimana bentuknya dari tahun kita mulai sampai dengan tahun akhirnya, tahun berakhir. Lalu untuk grafik yang kedua itu ada grafik RSI. Di sini kita juga bisa mengatur RSI periodenya, itu misalnya saya atur di sini 10, maka akan ditampilkan grafiknya sama seperti dengan start date dan end date-nya nanti akan ditampilkan juga. Lalu untuk grafik MCD-nya seperti ini. Dan untuk data di sini kita bisa melihat data dari tabel ketika kita start date sampai dengan end date. Di sini dari tahun 2012 tanggal 18 sampai yang end date-nya yaitu tanggal 17 Januari 2025. Seperti ini ya tampilannya. Lalu kita coba logout. Kita logout. Nah, kalau sudah berhasil logout, maka tampilannya akan seperti ini. Maka kita akan disuruh untuk kembali login dengan password yang sudah kita masuk, username dan password yang sudah kita lakukan. Seperti itu. Untuk tampilan sederhana, untuk tampilan dari web kita seperti itu. Sederhananya seperti itu ya. Oke. Kalau begitu, oke, mungkin segitu aja presentasi dari kami. Mungkin akan diakhiri dari Dharma, oleh Dharma. Oke, segitu saja presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 3, yaitu website forecasting saham dengan website Bapak Mangde. Itu bagi pengguna pemula sangat mudah dan sangat praktis untuk dipelajari. Mohon maaf bila ada salah kata dan beberapa yang kurang dimengerti, mohon dimaklumi karena kami juga sama-sama belajar. Terima kasih. Dadah.